Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Seki Alkaudrin. Jadi di video kali ini kita akan membahas dan juga mereview games yang telah saya desain dan saya buat sebelumnya untuk memenuhi tugas mata kuliah grafika komputer, yaitu membuat suatu games dua dimensi yang dapat melakukan movement dan juga shooting menggunakan aplikasi Unity. Pada kesempatan kali ini saya menggunakan games yang bernama Space Shooter 2D. Dikarenakan games ini cukup menarik untuk kita buat dan kita bahas. Selanjutnya games ini juga gratis. Oke, untuk langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu kita dapat mengunjungi Asset Store, kemudian kita dapat mendownload template dari games ini di Asset Store. Oke, saya sedang offline. Oke. Selanjutnya, setelah kita download games ini di Asset Store, kita akan mendapat aset sebagai berikut. Oke, aset ini berisikan template yang dapat kita gunakan secara gratis. Dan untuk game objek yang saya gunakan dari aset ini, yang pertama ada player ship. Player ship ini terdapat di Asset Store, di aset maksudnya, player. Jadi kita tidak perlu mendesain lagi dari awal dan langsung mendrag player ship ini ke scene. Dan kemudian di player ship ini terdapat beberapa komponen untuk menjalankan si player ship ini. Yang pertama, kita tentunya harus membuatnya sebagai suatu game object yang benar-benar real dengan menggunakan komponen rigid body 2D dan juga tentunya menggunakan polygon collider. Polygon collider 2D maksudnya, dan membuat dia menjadi trigger. Selanjutnya, selain komponen berikut, kita juga di player ship ini membutuhkan beberapa script. Yang pertama, script player shooting. Oke, sebelum player shooting kita ke player movement dulu lah. Di player movement, untuk script player movement ini kita dapat mengatur speed dari si player tadi. Di sini kita inisiasi dengan 5 float, kemudian kita dapat mengatur kecepatan rotasi dari player movement tadi sebesar 180 float maksudnya. Kemudian terdapat shift boundary radius sebesar 0,5 float. Untuk prosedur start kita kosongkan saja. Kemudian di void update di sini kita membutuhkan beberapa script seperti variabel root, kemudian variabel z, dan juga di script ini berfungsi untuk membuat si player ship tadi dapat melakukan gerakan horizontal serta vertikal. Kemudian selain gerakan horizontal dan gerakan vertikal, script dengan menggunakan script ini, player ship juga dapat melakukan gerakan rotasi sebesar 306 sampai sebesar 360 derajat. Oke, selanjutnya terdapat script berikut yang saya blok ini. Script ini berfungsi untuk membuat si player ship tadi tidak keluar dari kamera. Jadi si player ship tadi area tempat dia bergerak itu hanya sebatas main kamera saja. Oke, nanti kita dapat lihat lebih lanjut lagi setelah kita masuk ke demo nanti. Oke, mungkin itu saja untuk player movement. Lanjut kita ke player shooting dulu lah. Kita ke script player shooting. Oke, di script player shooting ini berisikan game object bullet prefab. Yaitu bullet prefab itu peluru yang akan kita gunakan untuk melakukan shooting. Kemudian terdapat bullet layer.
Selanjutnya kita juga membutuhkan fire delay untuk mengatur delay dari tembakan yang akan kita lakukan. Kemudian terdapat cooldown timer yang kita set sebagai 0 agar kita dapat melakukan proses shooting tersebut kapan saja, tidak perlu menunggu cooldown terlebih dahulu. Kemudian terdapat prosedur start yang berisikan variabel ballot layer dan diinisiasi dengan game object.layer. Kemudian terdapat void update dan terdapat script. Di prosedur update terdapat script sebagai berikut yang saya blok. Di script ini berfungsi untuk membuat apabila suatu kondisi kita menekan input get button fire 1 atau yang telah sebelumnya saya set menjadi space. Jadi apabila kita menekan space dan juga cooldown timer dari si ballot tadi 0, kurang dari sama dengan 0 maksudnya, kita dapat melakukan suatu tembakan. Oke, itu untuk proses player shooting. Kemudian lanjut di player shift juga terdapat player movement sudah, player shooting, terdapat damage handler. Apa fungsi dari damage handler? Oke, di damage handler ini kita terdapat variable hold untuk mengeset nyawa dari si player tadi, si player atau si game object yang menggunakan script ini. Kemudian terdapat info timer untuk mengeset timer dari game object tersebut. Kemudian terdapat parameter start yang berisikan script sebagai berikut. Dan kemudian terdapat script on trigger enter 2D maksudnya. Ini fungsinya apabila terjadi collision atau terjadi tabrakan antar game object, maka akan muncul debug.log trigger di konsol. Kemudian nilai health akan berkurang. Selanjutnya mengeset info timer lagi sebesar 0,5 second dan mengeset game object.layer menjadi 10. Selanjutnya terdapat perkondisian untuk info timer tadi, dan juga apabila hold dari si game object tadi kurang dari 0 maka dia akan die, dan apabila dia die maka game object tersebut akan terdestroy. Oke. Itu untuk player shift. Player shooting sudah, damage handle sudah, player movement sudah. Oke, untuk player shift mungkin segitu aja. Di game object ballot ini sama seperti game object player shift, kita akan membuatnya menjadi suatu game object yang nyata dengan menambahkan komponen rigid body 2D dan juga menambahkan komponen box collider 2D. Selanjutnya kita juga akan menambahkan beberapa script, yaitu script damage handler dan juga script move forward. Untuk script damage handler fungsinya sama dengan script damage handler yang ada di player shift, di mana ketika objek ballot ini mengenai enemy atau mengenai player shift, maka si ballot dan maka kedua objek tersebut akan terdestroy. Karena sudah dibahas di sebelumnya dan isi script tersebut sama saja, maka akan saya lewatkan. Dan juga kita ke script move forward. Di script move forward ini terdapat variabel max speed untuk mengatur kecepatan dari si peluru tadi atau si ballot sebesar 3 float. Kemudian terdapat prosedur update yang berisikan variabel pos dengan inisiasi transform.position. Kemudian terdapat variabel velocity yang kita inisiasikan sebagai rumus dengan parameter berikut. Kemudian juga variabel pos tadi kita inisiasikan dengan transform.rotation dikali velocity, dan nilai transform.position diinisiasikan dengan variabel pos. Oke. Untuk script move forward yang ada di ballot. Oke, damage handler sudah dibahas, move forward sudah dibahas. Selanjutnya kita akan membahas game object enemy. Nah, untuk game
objek enemy ini merupakan suatu game objek yang nyata juga, jadi kita memerlukan komponen rigid body 2D dan juga memerlukan komponen polygon collider 2D. Untuk script dalam menjalankan enemy ini, maka kita membutuhkan script move forward yang isinya sama seperti move forward yang ada di ballad, jadi tidak akan saya bahas lebih lanjut, dan fungsinya juga sama untuk menggerakkan enemy. Kemudian terdapat damage handler yang sudah kita bahas. Selanjutnya terdapat phase player. Nah, untuk script phase player ini, untuk script phase player ini kita membutuhkan variable roll speed untuk mengatur kecepatan dari rotasi. Di sini kita inisiasi sebesar 90 float. Kemudian terdapat variable player, transform player, dan juga terdapat prosedur perkondisian, di mana ini fungsinya untuk mencari game object yang bernama player shape. Untuk perhitungan pencariannya, kita akan menggunakan script sebagai berikut. Jadi intinya script ini digunakan untuk mencari player, dan kemudian enemy tadi, dengan script ini enemy dapat mendekati player secara sendiri, jadi tidak kita gerakan. Jadi istilahnya tuh kita menggunakan artificial intelligence lah untuk enemy tadi. Phase player sudah. Kemudian enemy shooting. Untuk enemy shooting sebenarnya hampir sama dengan player shooting, namun ada sedikit perbedaan di script ini. Jika di player shooting kita membutuhkan get button fire 1 atau yang kita set sebagai space, maka di enemy shooting kita tidak memerlukan inputan tersebut karena enemy akan melakukan proses shooting sendirinya tanpa kita melakukan input ke enemy tadi. Untuk script selanjutnya atau script lainnya itu hampir sama dengan script player shooting tadi, jadi tidak perlu kita bahas lagi. Kemudian selanjutnya terdapat game object background. Di sini kita menggunakan star dan juga meteor agar membuat latar dari game ini mirip dengan latar yang ada di galaksi. Dikarenakan kita telah mereview dan juga udah ngebahas setiap game object beserta script di dalamnya, maka selanjutnya kita akan mereview games yang telah kita buat. Oke. Baiklah, kita akan mulai mereview. Sepertinya kita butuh enemy satu lagi. Oke. Kita taruh di sini. Udah mati satu. Enemy udah mati satu, jadi kita tunggu waktu yang tepat untuk membunuh enemy satu lagi. Seperti yang telah saya katakan tadi, bahwasanya player hanya dapat bergerak di sekitaran area main kamera saja. Dan kita coba apabila si enemy menembak kita. Kita kena shoot. Dan nyawa kita tinggal. Kita menang. Nyawa kita tadi tinggal 1. Baiklah, mungkin sekian saja games yang telah saya buat. Terima kasih udah menyempatkan diri untuk menonton video kali ini. Like dan subscribe, like dan share jika kalian suka. Dislike aja jika kalian tidak suka. See you on the next video.